Halo Gramets, jumpa lagi di episode POV yang udah kalian tunggu-tunggu banget. Nah, pada kesempatan POV kali ini, kita bakal ngebahas novel berjudul Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, karya dari Tetsuko Kuroyanagi. Nah, Toto-chan Gadis Cilik di Jendela ini adalah novel tulisan dari Tetsuko Kuroyanagi yang diterbitkan di tahun 2007. Dan novel ini mengangkat kisah nyata dari sang penulis itu sendiri. Tetsuko Kuroyanagi ini waktu kecil ternyata anaknya tuh kepoan banget, polos, dan sangat imajinatif. Nah, supaya kamu penasaran sama film Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, yuk kita bahas bareng-bareng ceritanya. Latar dari film ini tuh di Jepang sebelum pecahnya Perang Pasifik. Film ini tuh menggambarkan gimana waktu itu keadaannya sebelum pecahnya perang ini di Jepang. Dan bagaimana perang tersebut mempengaruhi kehidupan di sana, terutama dalam sudut pandang anak-anak. Nah, novel ini tuh menceritakan tentang Tetsuko Kuroyanagi kecil dengan keluarganya. Selain itu, ada juga yang penting yang ingin disampaikan di dalam cerita novel ini, yaitu adalah tentang Shosaku Kobayashi, atau yang biasa disebut Mr. Kobayashi. Dia itu adalah seorang kepala sekolah di sekolah Tomoe Gakuen ini. Nah, jadi cerita ini tuh berawal dari si Toto-chan yang dikeluarkan dari sekolah. Kenapa sih dia dikeluarin dari sekolah? Karena kenakalan-kenakalan dia. Sebenarnya bukan nakal ya, lebih ke aktifnya dia itu terlihat nakal dibanding sama anak-anak yang lain. Salah satu kenakalan dia itu adalah saat dia sering duduk di jendela sekolah karena dia suka banget sama pengamen jalanan yang dia tonton gitu. Dia kadang suka minta nyanyi dari pengamen jalanannya itu, gitu-gitu. Nah, hal ini tuh membuat dia mendapat julukan Toto-chan Gadis Cilik di Jendela. Mama yang mengerti akan kondisi dari Toto-chan ini, akhirnya mencarikan sekolah yang baru yang kira-kira bisa menerima Toto-chan nih. Tanpa ngasih tahu ke Toto-chan kalau dia itu sebenarnya dikeluarin dari sekolah karena dianggap nakal. Nah, di situ Mama mengajak Toto-chan ke sebuah sekolah yang ternyata dalam pandangan pertama tuh Toto-chan langsung jatuh cinta sama sekolah itu. Karena apa? Karena dia melihat kelasnya itu terbuat dari gerbong kereta yang udah nggak kepake. Nah, di situ Toto-chan bertemu dengan Mr. Kobayashi, kepala sekolah dari sekolah ini, dan ternyata Mr. Kobayashi pun memahami banget karakter dari Toto-chan. Nah, hal ini membuat Toto-chan semakin bersemangat dan semakin menyukai, mencintai sekolah baru yang akan dia tempati ini. Nah, setelah tadi kita udah ngebahas sinopsisnya, sekarang kita bakal bahas bareng-bareng tentang review ceritanya. Nah, meskipun diambil dari kisah nyata, novel dan film ini tuh tetap sangat menarik untuk dibaca atau ditonton. Jadi, secara umum, novel ini tuh nggak cuma mengangkat cerita tentang anak-anak aja, tapi juga mengangkat kisah-kisah seperti parenting, terus ada juga tentang pendidikan dan cara mendidik, hingga cara mengatasi kasus bullying atau perundungan. Nah, terus banyak banget nih hal-hal unik yang bisa kalian temuin dari novelnya maupun film si Toto-chan Gadis Cilik di Jendela ini. Di antaranya adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Mr. Kobayashi selaku kepala sekolah dari Tomoe Gakuen ini. Dari desain gedung kelas yang anti-mainstream karena mereka menggunakan gerbong kereta yang udah nggak kepake, acara makan siang yang dimana para muridnya itu membawa bekal sendiri dengan tema yang udah ditentukan, tapi dari sekolah juga udah menyediakan makanan tambahan. Sampai dengan peraturan yang membebaskan muridnya ini mau belajar apa di hari itu. Nah, novel dan film Toto-chan Gadis Cilik di Jendela ini, itu tuh sangat seru dan sangat memotivasi. Karena para pembaca dan penonton bisa mendapatkan insight baru tentang pendidikan, cara pendidikan yang berbeda dari cara biasanya. Bagaimana cara menjadi guru yang baik dan memahami murid-muridnya, sampai bagaimana cara menjadi orang tua yang mungkin bisa dibilang lebih baik. Buku dan film ini juga mungkin bisa membawa para pembaca dan penontonnya itu mendukung sebuah sistem pendidikan yang lebih baik. Buku ini tuh udah ngebuat sebuah sejarah loh di dunia pendidikan dan penerbitan. Hingga kini, buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela ini udah ditranslate ke dalam 35 bahasa dunia, bahkan lebih sih. Nah, di beberapa negara nih, karena pesan, pelajaran, dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam novel Toto-chan Gadis Cilik di Jendela ini, buku ini tuh sampai dijadiin sebuah pelajaran di sekolah-sekolah, mata kuliah di universitas, bahkan sebagai bahan ajar guru juga. Oh ya, di buku ini tuh juga ada beberapa fakta-fakta menarik loh.
Nah, yang pertama nih ya, buku ini tuh adalah buku kisah nyata dari sang penulisnya sendiri, Tetsuko Kuroyanagi. Dia menceritakan bagaimana sih kehidupan masa kecil dia di waktu itu, di zaman perang waktu itu. Hingga saat ini pun, sang penulis, Tetsuko Kuroyanagi juga masih hidup dengan sehat di usianya yang ke-90. Sang penulis ini pun juga masih ikut serta dalam memeriahkan dan mempromosikan buku maupun film dari Toto-chan Gadis Cilik di Jendela ini. Nah, yang kedua, novel Toto-chan Gadis Cilik di Jendela ini udah diangkat menjadi sebuah film dengan judul Toto-chan The Little Girl at the Window. Film ini tuh digarap oleh Studio Toho yang juga udah memegang beberapa film-film ternama lainnya. Seperti Princess Mononoke, Ponyo, dan juga Your Name. Nah, novel ini tuh setelah dibuatkan film animasinya, justru membuat cerita yang ada di novel ini tuh semakin hidup dan semakin menghibur sih. Karena penyusunan dan penggambaran yang ada di film ini tuh mampu menghidupkan atmosfer dan suasana yang ingin disampaikan kepada para penonton. Sehingga membuat para penonton dapat dengan mudah terbawa oleh suasana-suasana yang ingin ditunjukkan. Dari senang hingga sedih. Banyak banget nih pembelajaran dan nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil dari cerita film ini. Dari yang ditampilkan dengan jelas maupun sampai level-level terdalamnya. Bagi orang dewasa, film ini tuh bisa banget mengingatkan ke masa kecil, di mana bermain dan belajar adalah ya keseharian aja gitu. Film ini tuh bisa membuat penontonnya ikut tersenyum karena mengingat masa-masa nostalgia waktu kecil dulu, kayak dari tingkah lakunya, dari aktifnya, dari mainnya, dari banyak-banyak emosi anak kecil itu bisa kita kita bisa bernostalgia bareng sih sama filmnya tentang masa kecil kita dulu. Nah, sekarang kita bakal ngebacain review-review dari para pembaca tentang buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela dari para pembaca. Yang pertama nih, dari Kak Eri. Kalau kata Kak Eri, sebuah buku yang berasal dari kisah nyata penulisnya. Menyentuh dan inspiratif tentang bagaimana memahami anak-anak dan dunianya. Anak-anak dengan kepolosan dan rasa ingin tahunya terkadang disalahartikan oleh para orang dewasa nih. Perlakuan yang salah dari orang dewasa inilah yang terkadang membuat anak-anak nggak bisa berkembang bebas dan menemukan jati diri serta potensinya. Kairi juga bilang, sekolah dan para guru bukanlah musuh anak yang harus ditakuti, tetapi bisa menjadi sahabat yang memahami dunia mereka. Sebuah buku yang seharusnya dibaca oleh mereka yang mengaku pendidik, pecinta anak, dan para orang tua. Thank you, Kairi. Yang kedua dari Kak Asma, kalau kata Kak Asma, saya suka banget buku ini, sangat jernih. Mungkin justru karena sederhana dan terkesan dihadirkan apa adanya, gak dibuat-buat, apalagi dirumit-rumitkan, membuat buku ini sangat inspiratif dan abadi di hati banyak orang. Kak Asma ngelanjutin, nuansa pendidikannya membuat saya membandingkan isi buku ini dengan Laskar Pelangi. Tapi dengan kejernihan dan kesederhanaannya, saya harus mengatakan, saya lebih suka Toto-chan. Meski mungkin saja ini perbandingan yang ngasal sih. Thank you ya Kak Asma. Yang terakhir dari Kak Catherine. Kata Kak Catherine, dari awal buku ini bikin saya ngekek karena ulah-ulah Toto-chan yang naif, lugu, dan terlalu kepoan. Saya nggak bisa bilang Toto-chan itu bandel. Dia hanya agak aktif, tapi wataknya adalah anak baik-baik. Seperti yang dikatakan kepala sekolah Kobayashi, banyak kejadian di buku ini yang bikin saya ketawa. Khususnya saat Toto-chan yang digigit beneran oleh anjing peliharaannya si Rocky. Tapi Toto-chan malah lebih memikirkan nasib Rocky daripada kupingnya yang berdarah-darah. Saya juga kagum dan tercengang oleh segala kreativitas yang diciptakan oleh Toto-chan. Yang justru tanpa sengaja menghibur hati orang-orang di sekitarnya dengan kejujuran dan tanpa dibuat-buat, layaknya anak-anak yang masih polos. Kak Catherine melanjutkan, jujur dulu saya ogah membaca buku ini karena saya berpikir ini cuma buku anak-anak biasa. Tapi sekarang saya nggak nyesel dan seneng banget udah punya buku edisi hardcover-nya malah. Kak Catherine melanjutkan, terima kasih Gramedia Digital yang membuat semakin banyak orang bisa membaca buku bagus dan sangat bermanfaat ini. Thank you Kak Catherine. Nah, itu dia Gramet sekilas tentang novel dari Toto-chan Gadis Cilik di Jendela yang sekarang filmnya sedang tayang di bioskop.
Buat kamu nih, wajib banget loh baca dan nonton karya Tetsuko Koreanagi yang satu ini. Karena ini tuh sangat inspiratif dan mengangkat dari kisah nyata dia sendiri, yang udah dialami sendiri. Jadi itu aja dari kita. See you on the next POV. Thank you.